Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yuda Pertiwi, NPM 213160017 dari Prodi Psikologi Islam. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dengan cara membuat video dari beberapa materi, yaitu yang pertama sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan corak masyarakat Mekah dan Madinah sebelum dan sesudah risalah kenabian. Baiklah, yang pertama adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi pada kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Pada usia 2 bulan di kandungan sang ibu, ayah Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Dan setelah Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun dan ibunya pun meninggal dunia. Dan setelah Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu, ia pun diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib sampai umurnya 8 bulan. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Kedua yaitu dakwah Rasulullah pada masa kenabiannya, yaitu ia melakukan dua cara. Yang pertama yaitu secara diam-diam dan yang kedua yaitu secara terang-terangan. Yang pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam karena ia melakukan dakwahnya secara diam-diam yang diawali dengan lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya sendiri. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarganya sendiri dan sahabat-sahabatnya sendiri. Seorang demi seorang ia ajak agar bisa meninggalkan agama yang memeluk berhala dan hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Usaha dakwah Rasulullah secara diam-diam ini pun berhasil, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam pada masa beliau tersebut, yaitu yang pertama adalah istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua yaitu adalah kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Sa'id bin Harits. Yang ketiga yaitu kalangan budak, yaitu Bilal bin Rabah. Yang keempat yaitu orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya yaitu Abu Bakar Asyiddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti daripada ajaran agama Islam itu sendiri, di mana orang-orang ini terkenal dengan julukan Sabiqun al-Awwalun atau orang-orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Fatimah Az-Zahra, Fatimah bin Khattab, Al-Khom ibnu Abdul Al-Khom, dan lain masih banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah SAW sendiri. Kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka. Setelah beberapa lama Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam atau secara tertutup, turunlah perintah agar Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, di mana menurut Ahmad As-Salabi ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama yaitu mereka tidak dapat membedakan kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak bisa menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang terakhir adalah taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat, berakar, dan berbangsaan. Kedua yaitu pada fase Madinah. Pada fase ini Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun
tahun ke-14 dari kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan penyebaran agama Islam dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi lebih pesat lagi. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah ajaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun, Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah dan daripada penduduk Mekah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Akhir adalah corak sosial masyarakat Mekah dan Madinah sebelum risalah kenabian. Sebelumnya kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangnya Islam dikenal dengan zaman jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk. Ada pelacur di mana-mana dan pertumpahan darah di mana-mana. Perbuatan keji yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Akhir adalah corak sosial masyarakat Mekah dan Madinah setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Setelah kedatangan Nabi ke Madinah, matahari Islam pun bersinar di atas langit bersih kota Madinah, dan cahayanya mulai memancar luas dan membawa banyak pengaruh perubahan bagi masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali